Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Yuk anak-anak, kameranya dinyalakan dulu semuanya. Ibu akan presensi terlebih dahulu. Mas Ega hadir? Mbak Dinda? Oke, kemudian Mbak Neva hadir? Ya, berarti hari ini hadir semuanya ya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sepertinya ibu ini malahan yang agak kurang fit. Mau flu dan juga batuk. Jadi nanti ketika ibu menjelaskan, mohon maaf ya kalau apa ya istilahnya bahasa Jawa itu sentrap-sentrup gitu. Ya, ibu akan mulai membagikan layar. Ya, anak-anak sudah bisa dilihat di layar kalian masing-masing. Sudah ya, di situ ada gambar ya. Ada yang tahu gambar apa itu? Benar sekali, itu adalah gambar siklus air atau siklus hidrologi. Jadi maksud dari gambar ini apa sih? Coba Mas Ega tahu nggak maksud dari gambar ini apa? Bagus sekali, terima kasih Mas Ega. Jadi di dalam gambar ini benar yang disampaikan Mas Ega tadi menjelaskan bagaimana terjadinya siklus air itu ya. Oke, bagus. Jadi kalau begitu ada yang sudah tahu kita hari ini akan belajar apa? Iya, hari ini kita akan belajar teks eksplanasi, benar sekali. Melanjutkan materi minggu kemarin ya, minggu kemarin juga belajar tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat materinya apa yang dipelajari minggu kemarin? Ya, Mbak Erika? Alhamdulillah masih ingat, benar sekali. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai informasi yang terdapat di dalam teks eksplanasi. Kita belajar mencari fakta yang ada dalam teks eksplanasi dan juga belajar karakteristik atau ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, untuk hari ini ada yang tahu materinya apa? Good. Hari ini kita belajar struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, jadi KD yang kalian pelajari adalah KD 3.4, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Adapun kompetensi pencapaiannya yaitu mampu mengidentifikasi dan juga menelaah struktur serta kebahasaan teks eksplanasi. Ibu akan kirimkan kalian contoh teks eksplanasi melalui grup WhatsApp. Silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Oke, sudah Ibu kirim. Silahkan dibaca dulu. Ibu beri waktu sekitar 3 menit. Oke, Ibu akan ini juga share screen kalau misal ada yang terkendala sinyal. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya anak-anak membacanya? Ada yang mau menyampaikan isi dari teks yang sudah kalian baca? Silahkan Mas Hakim, boleh? Iya, benar sekali. Terima kasih Mas Hakim. Jadi di dalam teks eksplanasi ini menjelaskan proses siklus hidrologi dari gambar yang sudah kalian lihat tadi di awal. Ya, prosesnya seperti yang telah dijelaskan Mas Hakim tadi, mulai dari waduk, laut, ataupun sumber air yang lain, kemudian menguap, terjadi kondensasi, menjadi awan, kemudian awan itu terbawa ke dataran yang lebih tinggi, turun menjadi hujan, kemudian kembali ke dalam tanah, mengalir ke
waduk atau sumber air yang semula tadi ya, seperti itu prosesnya. Oke, yang Ibu ingin tanyakan nih, setelah kalian membaca contoh dari teks eksplanasi ini, ada yang sudah dapat gambaran, struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi itu apa dan bagaimana? Belum ada ya sepertinya. Kalau gitu ini deh, ada berapa bagian struktur dari teks eksplanasi? Kalau dilihat dari contoh tadi, teks eksplanasi siklus hidrologi ini. Oke, 3, ada yang jawab 3. Kalau 3 nih, ada yang tahu bagiannya apa saja? 3 itu bisa disebutkan? Wah, belum tahu ya ternyata. Kalau seperti itu, Ibu akan memberi tugas ke kalian untuk mencari materi mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan dicari boleh dari berbagai sumber. Ibu beri waktu 7 menit ya, kemudian setelah itu kita akan diskusikan bersama. Oh ya, sekalian nanti dicari juga pola pengembangannya ya, anak-anak. Silahkan boleh mulai mencari. Ya anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan diskusikan bersama ya. Yuk, yang pertama kita akan diskusikan dulu struktur dari teks eksplanasinya. Ada yang mau menyampaikan pendapat setelah tadi mencari materi? Mbak Ripna, mau? Oke, silahkan Mbak Ripna. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Mbak Ripna. Jadi benar yang sudah disampaikan Mbak Ripna tadi, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Tadi di awal juga ada ya yang menyebutkan 3, tapi belum tahu bagiannya apa saja. Nah, ini sudah disebutkan oleh Mbak Ripna. Struktur dari teks eksplanasi itu ada yang pertama pernyataan umum, kemudian yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga ada interpretasi. Mbak Ripna bisa minta tolong dijelaskan untuk bagian yang pertama? Iya, bagus sekali. Terima kasih Mbak Ripna. Benar yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Ripna ya, di dalam pernyataan umum ini berisi penjelasan awal tentang latar belakang teksnya. Jadi di dalam bagian ini itu berisi keadaan umum atau definisi mengenai suatu peristiwa ataupun fenomena dan pengalaman yang terjadi. Oke, lanjut kalau seperti itu ke deretan penjelas. Ada yang mau berpendapat lagi yuk selain Mbak Ripna? Mbak Dinda mau? Oke, silahkan Mbak Dinda. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Ya, benar tadi ya yang sudah disampaikan Mbak Dinda, bagus sekali. Di dalam deretan penjelas ini berisi mengenai paparan rangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi. Yaitu bisa juga berisi urutan bagaimana peristiwa itu terjadi, seperti itu ya. Urut-urutannya, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih, interpretasi. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Mbak Erika mau? Oke, silahkan Mbak Erika. Ya, 100. Bagus sekali Mbak Ripna, terima kasih. Di dalam interpretasi ini merupakan penafsiran, pemaknaan, atau penyimpulan yang berupa pendapat dari penulis. Benar sekali yang sudah disampaikan oleh Mbak Erika tadi. Ya, kemudian kita akan lanjut ke pola pengembangan teks eksplanasi. Ada yang sudah dapat materinya tadi, yang sudah tahu? Mas Ega sudah dapat materinya. Oke, silahkan Mas Ega. Pola pengembangan teks eksplanasi itu ada apa saja? Sip, bagus Mas Ega. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan Mas Ega. Ada 2 ya tadi Mas Ega.
Nih, ada pola kronologis atau proses, dan yang kedua pola kausalitas atau sebab akibat. Mas Ega sudah dapat materinya lengkap ya? Sudah. Kalau begitu, Ibu minta tolong untuk dijelaskan pola kronologis dan kausalitas itu seperti apa. Pintar, bagus, terima kasih Mas Ega. Benar sekali yang sudah dipaparkan oleh Mas Ega tadi. Kalau di dalam pola kronologis atau proses itu, teks eksplanasi disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi menjelaskan suatu proses terjadinya fenomena atau bagaimana urutan kejadian suatu peristiwa itu. Untuk yang pola kausalitas ini, teks itu disusun berdasarkan hubungan sebab akibat yang menjelaskan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi seperti itu. Yuk kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Siapa yang mau berpendapat? Mbak Putri mau? Oke, silahkan. Boleh sekali. Iya, terima kasih Mbak Putri sudah menyampaikan tadi ada 3 kaidah kebahasaan. Ada yang mau menambahkan? Ayo, siapa? Mbak Arin mau menambahkan, boleh sekali. Yuk Mbak Arin, yuk. Iya, terima kasih Mbak Arin, bentar sekali. Tadi juga sudah menambahkan 3 lagi ya, berarti totalnya ada 6. Ya, bagus. Kalian nih semua pintar-pintar muridnya Ibu. Ya, sudah tadi ada 6, itu benar semuanya yang sudah kalian sampaikan. Cuman Ibu akan menjelaskan sedikit saja ya, tentang yang sudah kalian sampaikan tadi. Nah, yang pertama, itu banyak menggunakan konjungsi kronologis. Seperti misalnya, kemudian, akibatnya, selanjutnya, sekarang, kemudian sebelumnya. Nah, jenis itu ya. Nah, ini itu digunakan untuk yang pola pengembangan kronologis tentunya, yang proses ya. Kemudian yang kedua memiliki konjungsi kausalitas. Ini untuk yang pola pengembangannya sebab akibat. Contohnya itu konjungsinya seperti sebab, karena, kemudian akibatnya, dan sejenisnya ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata peristilahan atau teknis. Oke, jadi contohnya industri pariwisata, kemudian sektor pertanian, kemudian komoditas. Jadi menggunakan kata-kata teknis semacam itu ya. Selanjutnya yang keempat menggunakan kata benda fenomena. Nah, ini contohnya tadi seperti yang di dalam contoh teks eksplanasi yang siklus hidrologi tadi kan menggunakan kata benda fenomena. Misalnya tadi yaitu siklus hidrologi, kemudian kondensasi. Nah, itu kan kata-kata benda yang berupa fenomena ya, penguapan seperti itu. Lanjut, yang kelima itu banyak menggunakan kata kerja tindakan. Nah, ini jika teks itu berisi suatu tindakan yang objeknya itu berupa alam atau fenomena sosial dan juga budaya. Kemudian contohnya itu misalnya bepergian, berwisata, kemudian mengajak, seperti itu. Dan yang terakhir itu cenderung lebih menggunakan kalimat pasif. Oke, sudah selesai untuk materinya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Nih, sepertinya murid Ibu itu emang pintar-pintar semua nih. Kalau gitu, Ibu mau ngetes nih. Kalau kalian tadi bilangnya sudah paham, Ibu akan mengadakan kuis ya. Melalui platform quizzes, Ibu akan bagikan linknya kalian lewat grup WhatsApp.
Yuk, silahkan semuanya masuk dulu join. Sudah bisa join semuanya? Ibu tunggu ya yang masih terkendala sinyal. Ya, Ibu akan bagikan juga ini kodenya untuk kalian join. Mohon maaf Ibu lupa. Kodenya Ibu share di grup WhatsApp ya. Atau ini lihat di sini juga boleh. Ibu mau masukin juga. 090572. Yuk silahkan join semuanya. Sudah ya? Oke, jadi anak-anak buat yang nanti peringkat pertama, Ibu bakalan kasih hadiah. Jadi kerjain bener-bener ya. Hadiahnya nanti pulsa 5.000. Lumayan kan ya? Pulsa atau nanti bisa Shopee Pay atau GoPay gitu boleh ya nanti. Yuk, bisa dimulai. Ya, sudah selesai ya anak-anak. Tadi yang peringkat pertama itu ada siapa ini? Mbak Devi. Oke, Mbak Devi. Nanti Ibu kasih hadiah pulsa atau nanti bisa pilih deh pulsa atau GoPay atau apa Shopee Pay 5.000 ya. Senilai 5.000. Oke, sip. Bagus. Nah, selanjutnya nih, setelah kalian tadi bermain kuis, sekarang kalian akan mulai praktik menganalisis teks eksplanasi. Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp lembar kerjanya.
Ya, sudah Ibu kirimkan ya, itu boleh kalian lihat terlebih dahulu. Di situ ada 2 teks eksplanasi. Ibu minta kalian untuk menganalisis struktur dan juga pola pengembangannya. Ibu beri waktu sekitar 10 menit, dikerjakan dulu. Nanti kalau misal belum selesai, Ibu beri tambahan waktu, tidak apa-apa. Ya, nanti kita akan diskusikan bersama. Silahkan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sudah selesai semuanya? Bagus, kalau sudah, sekarang kita akan bahas ya. Siapa yang mau membacakan hasil kerjanya? Mbak Arin mau? Oke, silahkan Mbak Arin. Ini aja yang teks pertama. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Arin. Anak-anak yang lain bagaimana? Setuju dengan pendapat Mbak Arin? Oke, setuju semua ya. Benar tadi strukturnya sudah dipaparkan oleh Mbak Arin. Itu mulai dari yang pelangi atau biang lala itu sampai air terjun yang deras di sini ya. Benar, kemudian untuk deretan penjelasnya mulai dari pelangi muncul itu sampai warna spektrum dan interpretasinya pelangi sampai ungu. Nah, itu. Nah, untuk tadi apa pola pengembangannya juga sudah benar, Mbak Arin, adalah proses, pola pengembangan proses. Karena apa? Ada yang tahu anak-anak? Mbak Arin deh, tadi kan yang jawab Mbak Arin nih. Iya, benar sekali Mbak Arin, karena teks eksplanasi ini menjelaskan proses terjadinya pelangi, urut-urutan terjadinya pelangi itu bagaimana, seperti itu ya. Oke, benar. Kemudian lanjut ke teks yang kedua, ayo siapa yang mau? Nanti aja cowok deh. Mas Hakim mau? Oke, silahkan Mas Hakim. Iya, terima kasih Mas Hakim. Benar sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Hakim. Yang lainnya setuju atau ada yang berpendapat lain? Oke, semuanya setuju ya. Berarti kalian sudah benar. Tadi yang teks kedua ini pernyataan umumnya mulai dari budaya di Indonesia sampai di Indonesia di sini. Kemudian untuk deretan penjelasannya itu mulai dari hasilnya menyebabkan sampai ke kita tetap hidup tuh, dan interpretasinya mulai dari pembelajaran budaya sampai di anak-anak bangsa kita ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Hakim bahwa pola pengembangannya adalah sebab akibat. Kenapa Mas Hakim? Ya, benar sekali. Karena di dalam teks yang kedua ini menjelaskan mengapa budaya di Indonesia itu bisa luntur. Penyebabnya itu apa? Jadi, pola pengembangannya adalah pola kausalitas atau sebab akibat. Ya, bagus sekali. Ya, anak-anak, karena waktunya juga sudah hampir habis, ini kita belum mencoba menganalisis yang kebahasaan. Jadi, Ibu untuk tugas pertemuan selanjutnya, minta tolong kalian untuk menganalisis yang kebahasaannya ya. Teksnya sama, dua tadi yang tentang pelangi dan juga budaya Indonesia itu silahkan dianalisis kebahasaannya. Nanti, yang ini nanti tidak usah dikumpulkan dulu, sekalian menunggu analisis kebahasaan kalian saja. Nanti Ibu tunggu sampai tanggal 6. Ya. Silakan ketua kelasnya untuk minta tolong dikumpulkan jadi satu, kemudian dikirim lewat Google Drive ya, dikumpulkan Google Drive, kemudian dikirim linknya
ke Ibu melalui WhatsApp. Boleh di grup, boleh PM Ibu juga, chat pribadi juga boleh. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Mbak Erika, silahkan. Iya, terima kasih Yuna sekali Mbak Erika. Hari ini kita sudah belajar mengenai 3 hal ya, ada struktur dari teks eksplanasi, pola pengembangan, dan juga kaidah kebahasaannya. Tadi strukturnya ada 3, pernyataan umum, deretan penjelas, dan juga interpretasi. Kemudian untuk pola pengembangannya ada 2, berdasarkan urutan waktu dan juga berdasarkan sebab akibat. Yang urutan waktu ini pola pengembangan kronologis atau proses, yang sebab akibat ini pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat. Dan tadi sudah benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Erika, kaidah kebahasaannya ada 6 ya tadi, benar sekali. Terima kasih Mbak Erika. Oke, dari pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, tetap semangat ya. Kemudian untuk minggu selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu hasil analisis kebahasaan kalian. Setelah itu kalian akan lanjut belajar menyusun teks eksplanasi. Jadi mulai dari sekarang silahkan kalau yang mau berlatih menyusun atau membuat teks eksplanasi boleh sekali, biar besok kalian waktu pembelajaran itu sudah pinter, sudah handal seperti itu ya. Silahkan. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.